31 Oktober 2024 balik dengan saya. Kita membahas mengenai XAUSD, back to Saxo, kita ngomongin di daily untuk memperhatikan pembentukan yang terjadi. Teman-teman bisa ngelihat di sini up berhasil break, sama seperti dugaan kita kemarin bahwa dia masih akan closingan bullish ya. Closingan bullish. Saat ini teman-teman perhatikan pergerakan market ini melambat, lalu dia membentuk candlestick bearish. Memang belum clearance, tapi ingat ya, hari ini adalah tanggal 31 Oktober. It means selain dia banyak news juga di Kamisnya, dari Kamis ini di malam ini, tapi dia juga termasuk closing candlestick weekly. So be careful buat teman-teman sekalian yang akan trading. Kalau misalnya kita perhatikan di sini the highest level yang mereka pernah hit together, ya the highest level yang mereka pernah hit bersama-sama adalah 2789 2790. Ini 2790 2790. Highest level yang mereka pernah hit bersama-sama. Saya ulangin lagi ya. Titik tertinggi yang pernah di hit sama market ini ada di 2790 kalau saya bulatin. Artinya apa? Ya 2790 nih sejauh ini ya. Sejauh ini adalah area tertingginya sejauh ini. Tapi kalau kita ngomongin open close, misalnya saya ganti jadi garis, kalian akan ngelihat pembentukannya jauh lebih di bawah dikit. Ini ada di 2787. Ya. Jadi 2790, 2787 ini adalah, ya kalau saya bisa bilang apakah disebut sebagai supply zone, ya belum tentu sih. Tetapi at least yang bisa kita perhatikan adalah ini yang dari tadi nahan, baik itu hari ini maupun kemarin. Jadi dia 2 kali nahan pergerakannya untuk tidak lebih tinggi daripada zone tersebut. Artinya itu adalah satu-satunya area sell yang bisa kita manfaatkan dalam kondisi bullish seperti ini. Oke ya. Now kalau misalnya kita ngeliat ya, tentu ini adalah bullish momentum. Kalau misalnya kita perhatikan dan seandainya dia harus bikin base lagi ya, at least base-nya adalah sampai ke previous daily low-nya. Previous daily low sebelumnya ini di mana? Ini kan teman-teman bisa perhatikan ya. Previous daily low-nya itu di 2771 sebenarnya, 2770, tapi kita anggapnya di 2771 aja. Ya 2771 sampai 2787. Jadi atas dan bawah tuh hampir mau 200-an pips. PDH dan PDL-nya seperti ini. Dan kalau misalnya nanti dia bergerak menurun, maka kita bisa cari kesempatan untuk abuse di 2771-an seandainya kita perlu untuk entry buy position. Itu dulu yang sekarang. Dan yang tentunya saya akan bilang adalah it's still bullish sign teman-teman. Jauh lebih besar dia membentuk atau menembus all time high-nya dibanding dia retracement. Saya ulangin, jauh lebih besar potensial gold menembus all time high-nya dia dibandingkan dia harus drop. Oke, sekarang saya akan masuk untuk CEO Anda. Kita seperti biasa di H4 naked chart. Teman-teman bisa perhatikan di naked chart-nya sendiri totally bullish. Ya kalau saya bisa bilang ini sangat amat bullish. Kalau saya tarik dari previous-nya aja, ini kan ada area drop, double bottom up, maka dari sini kita bisa ngeliat di 2757 2758. Ya, selebihnya nggak ada lagi tuh order block yang bisa kita perhatikan, kecuali pembentukannya dia yang terus-menerus mengalami penguatan dengan beberapa zone yang dia ngambil volatility-nya. Contoh ketika drop kemarin malam, ingat ya teman-teman, dia drop semalam dari highest-nya dia di 2787, 2787 dia drop signifikan sekali, dia hajar turun ke bawah sampai ke 2770, tapi dia close-nya di 2785. Jadi benar-benar terguncang, dia up drop kencang, lalu dia balik lagi nyeret naik ke atas. Kita perhatikan sekarang ini candlestick merah pertama kali, kan bentar lagi jam 12. Maka kalau misalnya ini close-nya merah, it's still salah satu gambaran yang menarik ya. Salah satu hal yang menarik buat kita perhatikan. Kita ngomongin dia satu area trading kita semua. Bukan kita semua sih, sebenarnya saya aja. Jadi ada beberapa level yang menurut saya nggak perlu diperhatikan, yaitu 2783, 2781, ini saya hapus dulu. 770 ini ya teman-teman semalam yang di grow count, teman-teman yang di publik ngeliat ya bahwa saya selalu mau entry di 770, tapi ternyata dia nggak pernah ngasih sama sekali. 3 kali dia nge-retest, ini sampai low-nya sampai di 2773 only, di sini 2770.925 di trading view-nya. Tapi kalau misalnya di trade-nya kita, kalau misalnya saya sendiri sih belum nyampe 2770-nya ya. Masih di 2771 poin sepersekian gitu. Lalu di sini dia drop lagi 2772 ya. Artinya belum rezekinya kita untuk hit di sana. Tapi sekarang kita bisa ngelihat area yang menarik untuk kita tradingkan. Sekarang saya ubah dulu jadi garis. Ini beberapa level yang akan saya tarik garisnya ya. Pertama ini the highest one 2788. Ini basically secara closing-nya.
2788, 2787, 2787. Teman-teman bisa ngeliat 2788, 2787 dua kali. Dan kalau misalnya kita ngikutin sama tarikan garis yang paling atasnya, ya, sorry, ini saya ngambilnya kebanyakan. Nah, kalau kita ngikutin tarikan garis yang di atasnya itu ada di 2790. Jadi kalau selalu ditanya apakah ada area entry sell, ya, apakah ada area entry sell? Tentu ada. Gimana caranya? Saya ubah. Teman-teman lihat ini 27. Ini kalau saya paskan banget dengan kepala lehernya ini. Nah, bentar, ini malah kebuat 2. Kalau saya paskan dengan lehernya, bukan lehernya, dengan kepalanya, teman-teman lihat itu angkanya ada pas di 2788.62. Atau kalau misalnya saya bulatkan ya 2789 lah ya, 2789. Lalu kalau misalnya kita ngeliat yang di bawahnya, untuk area bawahnya ini 2787. Ini aja kita ambil 2 aja. Sorry. Nah, berarti kalau misalnya kita harus entry sell, sederhananya adalah teman-teman kan lihat dia paling atas, closing paling atas itu di 2788. Ya, closing paling atas itu di 2788. Artinya apa? Walaupun dia volatile, semua candlestick ini selalu close di bawah 2788.6 ini. Artinya, seandainya kita harus entry sell sekali lagi, kita bisa manfaatkan 2788, 2790 selama 2788-nya nggak di breakout. Kenapa kok 2787 tetap di marking? Karena kalau saya ubah jadi time frame yang lebih kecil, sebenarnya ini adalah pembentukan yang sama. Jadi kalau kita ngelihat, ini kan downtrend, ini minornya aja ya, minornya downtrend. Jadi kalau nanti dia retest kembali, 2787 ini adalah area yang dia retest pertama kali. Jadi kalau dia nge-retest, dia akan nge-retest area 2787 di sini untuk drop. Karena apa? Karena dia ngikutin si momentumnya. Tetapi seandainya dia breakout, dia break this level, maka dia akan makan di sini untuk nanti retest ke bawah sini. It's totally the same yang nanti kita bisa confirm di time frame yang lebih besar. Begitu. Kita bisa confirmnya di time frame yang lebih besar. Jadinya kenapa saya masih patok 2787? Karena ya 2787 ini juga bisa menjadi salah satu area sell position. Cuman menurut saya sell high risk-nya saya akan ada di 2788, 2790 selama 2788-nya nggak breakout di H1. Hanya itu aja. Oke, simple dan ya sebatas itu aja lah ya. Sekarang kalian ngeliat pembentukan yang menarik di sini ya. Ada base lama banget nih teman-teman. Kalau kalian ubah jadi garis kan sebenarnya selain di atas ini dia juga di bawahnya nggak berhasil break dong. Tentu ya. Ini adalah 2784 teman-teman. 2784 ini kalau saya bulat. Nih kalau saya bulatin 2784 678. Ini kalau kita ngambil dari area paling kecilnya aja ya, which is yang dari jam berapa nih? Dari semalam jam 00 sampai saat ini dia hanya bergerak di sini aja. Nggak ada sama sekali perubahan yang signifikan. Artinya apa? Artinya seandainya this one level breaks, nextnya dia akan drop lagi. Tinggal kita ngelihat area paling dekatnya. Ini ada di 2777. Nah, jadi kalau ditanya sama saya, di mana nanti saya akan entry buy position? Ya, ini walaupun volatile, ini teman-teman bisa perhatikan dia drop banyak banget, dia ngambil ke bawah, tapi always closingannya dia ada di atas 2777. Jadi mungkin kalau misalnya saya harus nge-sell, saya harus nge-buy, buy pertama saya akan ada di 2777 dengan beberapa area volatility-nya dia sendiri. Jadi 2778 sampai 2776 menjadi area untuk saya entry entry buy position selama si 2777-nya nggak di breakout. Ya, tapi itu masih jauh teman-teman, sekarang masih 2784. Most probably pergerakannya baru kita lihat ketika dia masuk di London session. Oke. Masih sama, buy saya akan ada di 2770 sama 2768. Ini saya tunggu-tunggu. Jadi kalau nanti dia masuk ke area sana, saya akan hajar. Kalau misalnya nanti dia makin drop, maka nextnya akan ada di 2762, 2760. Udah, itu aja yang akan saya patok sebagai area tradingnya saya. Ini kalau saya ubah menjadi time frame yang lebih kecil, M15, sebenarnya 2777 ini kalau kita ngelihat dengan closingannya M15 itu sampai 2774. Jadi kan karena dia volatile, dia punya banyak penurunan yang signifikan, tapi dia balik lagi untuk closingannya up di atas, maka pasti akan ada banyak pembentukan-pembentukan seperti ini teman-teman. Jadi either kita mau manfaatkan buy banget di 2777 atau enggak sama sekali. Itu bisa. Why? Karena 2777 ini kan bentukannya masih volatile ya.
Jadi dia drop signifikan, taking the liquidity, artinya dia ngambil bensin banyak banget di bawah untuk lanjut bullish. Sehingga kalau misalnya dia still strong above that, bisa dimanfaatkan untuk buy. If not, ini bisa ngehajar sell drop ke bawah dengan signifikan. Oke. Jadi kalau ditanya sama saya sekarang, sell 8890, ya ini 87-nya saya hapus dulu biar nggak terlalu pusing. Nah, 8890 itu untuk area sell, hanya itu aja sellnya sejauh ini. Untuk buy 77 ini saya nggak jadikan patokan dulu, ya. Ini nanti aja, siapa tahu nanti ternyata dia bentuk lagi base lama di sini, bentuk lama, baru kita manfaatkan momentumnya. Kalau nggak usah. Lalu 77068 sebagai another buy position, dan 6260 untuk entry buy satu kali lagi. Selebihnya ya kita tinggal tunggu momentum. Kalau misalnya kita ngomongin di H1, market nggak menarik, terlalu banyak volatility, terlalu banyak tarikan-tarikan di bawahnya. Kalau misalnya kita ngelihat secara bersih dari garis, actually 77 kan tadi sudah saya bilang ya, 77 ini ada patokan yang menarik kalau misalnya kita harus entry, tapi kita fokus dengan trade yang ada aja. Bentar, 2775 dia. Kita fokus dengan trade yang ada aja. Seandainya kita bisa entry di luar dari zone tersebut, kita akan, bukan kita, saya akan infokan. Tetapi seandainya nggak bisa, misalnya dia drop signifikan, dia hajar sampai bawah, maka kita baru masuk ke dia bawah. Untuk teman-teman yang di Growcow, nothing to be worry about, karena saya pasti akan selalu share mappingan ini di dalam grup. Untuk teman-teman yang di publik, silahkan sesuaikan dengan metode trade yang kalian jalankan.